Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-253 dari surat Al-Baqarah. Baik, seperti biasa silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah juga meninggikan sebagian mereka beberapa derajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam bukti-bukti mukjizat, dan kami kokohkan ia dengan Ruh Al-Qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladzina min ba'dihim, dan sekiranya Allah menghendaki
maka tidak akan saling membunuh, tidak akan saling berperang orang-orang yang ada setelah diutusnya para rasul tersebut, mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti, keterangan-keterangan. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka tetap berselisih. Faminhum man aman wa minhum man kafar, maka di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan saling membunuh. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah Maha menghendaki apa yang Ia, atau Maha melakukan apa yang Ia kehendaki. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam, demikian pula para nabi yang diutus sepeninggal Nabi Musa dengan kisah yang menakjubkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tingkatan para rasul itu berbeda-beda. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Sebagian mereka ada yang dimuliakan dengan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan sebagian mereka ada yang diangkat beberapa derajat melebihi yang lain. Dan Allah juga telah memberikan Nabi Isa al-bayyinat atau al-mu'jizat yang berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Dan tatkala Allah telah mengutus nabi dan rasul, kalau Allah berkehendak maka umat akan bersatu. Namun hikmah Allah menuntut adanya perselisihan yang menjadikan bisa dibedakan antara orang-orang yang ingin kebaikan dan memang orang-orang yang ingin kesesatan, yang akhirnya mereka akan saling berperang, lalu Allah akan menangkan orang-orang yang beriman di atas orang-orang kafir. Taib, ini kandungan ayat ini secara umum. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, yukhbirul bari annahu fawata bainar rusuli fil fadailil jalilah. Allah al-Bari, sang pencipta, mengabarkan bahwasanya Allah membeda-bedakan tingkatan antara para rasul dari segi keutamaan yang jelas. Wa takhsisatil jamilah, dan memberikan pengkhususan yang indah. Bihasabi ma mannallahu bihi alaihim, sesuai dengan apa yang Allah karuniakan atas mereka. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa protes, kenapa kok yang diajak bicara Nabi Musa, kenapa yang bisa menyembuhkan penyakit Nabi Isa, dan lain sebagainya. Maka ini murni kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan karunia yang Allah tetapkan bagi mereka. Wa qamu bihi minal imanil kamil, dan mereka para rasul tersebut juga tegak di atas keimanan yang sempurna. Wal yaqinir rasikh, dan keyakinan yang kokoh. Wal akhlaqil aliyah, akhlak yang tinggi. Wal adabis samiyah, adab yang tinggi atau yang mulia. Wad da'wati wat ta'limi wan naf'il amim, demikian pula dengan dakwah, kemudian
ta'lim, mengajarkan ilmu dan memberi manfaat yang umum. Ya. Jadi para nabi telah melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang kokoh, akhlak mulia, adab yang baik. Demikian pula mereka berdakwah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mengajarkan umat manusia ilmu agama, sehingga mereka para rasul memberikan manfaat yang umum kepada umat manusia. Oleh karena itu mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat atau kelebihan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Fabinhum man ittakhadahu khalilan. Maka di antara mereka ada yang diangkat menjadi kekasih Allah, yaitu Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Wa minhum man kallamahu taklima. Dan di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah dengan sebenar-benarnya pembicaraan, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa minhum man rafa'ahu fawqal khalaiqi darajat. Dan di antara mereka para nabi ada yang diangkat oleh Allah melebihi makhluk yang lain dengan tinggi beberapa derajat. Wa jami'uhum, dan seluruh mereka yaitu para rasul, la sabila li ahadin minal bashari ilal wusuli ila fadlihim asyamikh. Dan seluruh para rasul tersebut tidak ada jalan bagi seorang pun dari manusia untuk bisa mencapai pada tingkat keutamaan mereka yang tinggi. Dan ini menegaskan bahwasanya nabi dan rasul itu betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul tidak bisa digapai dengan usaha, tidak bisa diraih dengan upaya. Ya, saya ingin menjadi nabi dan rasul, saya mau berlatih misalkan, maka ini tidak akan mungkin, karena murni nabi dan rasul itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang Allah miliki, Allah menjadikan mereka memang betul-betul pantas menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sesoleh apapun manusia, sebaik apapun manusia, kalau Allah tidak angkat menjadi nabi dan rasul, maka tidak akan mungkin dia menjadi nabi dan rasul. Meskipun pada tingkatan tertentu ada seorang yang memiliki sifat atau ciri kenabian, tetapi Allah tidak tetapkan ia menjadi nabi dan rasul. Di antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kata Nabi SAW, seandainya ada nabi setelahku lakana Umar, maka itu adalah Umar. Seandainya ada nabi setelahku, tetapi Allah tetapkan tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Jadi sebaik apapun kualitas Umar bin Al-Khattab, maka beliau bukanlah seorang nabi. Maka tingkat kenabian tidak bisa diraih oleh siapapun dari manusia. Wa khassa Isa ibn Maryam, dan Allah mengkhususkan Isa bin Maryam, annahu atahul bayyinat, bahwasanya Allah telah memberikan kepadanya al-bayyinati ad-dalati ala annahu Rasulullah haqqan, yaitu bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang sesungguhnya. Wa abduhu sidqa, beliau adalah hamba Allah yang sejujurnya. Wa anna ma jaa bihi min indillahi kullihi haqqun, dan apa yang datang dari sisi Allah seluruhnya adalah benar. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa
ya dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah benar. Faja'alahu yubri'ul akmah wal abras, maka Allah jadikan Isa bisa menyembuhkan orang yang buta dan berkulit belang. Wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Wa kallaman nasa fil mahdi sabiyya, dan bisa berbicara dengan bayi yang masih di dalam buayan ibunya, yang masih kecil. Wa ayyadahu bi ruhil qudus, dan Allah juga kuatkan Nabi Isa dengan ruh al-qudus, ay bi ruhil iman, yaitu ruh keimanan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mendapatkan bayinat, yaitu bukti-bukti kenabian. Ya. Jadi para nabi itu telah mendapatkan mukjizat ataupun bayinat untuk menegaskan bahwa mereka betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan mengarang-arang cerita. Mereka bukan berinisiatif sendiri untuk mengajak manusia sesuai dengan apa yang didakwahkan. Tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi Isa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan nabi yang lain dari sisi-sisi yang tadi kita sebutkan. Jadi bukan berarti nabi yang lain tidak memiliki keistimewaan sedangkan Nabi Isa memiliki keistimewaan. Tidak, seluruh para nabi memiliki keistimewaan, memiliki mukjizat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan pada Nabi Isa di dalam menyebutkan keutamaannya. Di antaranya apa? Di antaranya bisa yaitu menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang berpenyakit belang, bahkan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang nampaknya berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus tentang bayinat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian tentang Ruh Al-Qudus, di sini al-muallif rahimahullahu taala mentafsirkan wa ayyadahu bi ruhil qudus ay bi ruhil iman. Dan Allah kuatkan, Allah teguhkan Nabi Isa dengan Ruh Al-Qudus, yaitu ruh iman. Faja'ala ruhaniyatahu fa'iqatan ruhaniyata ghairihi, maka Allah jadikan sisi kerohanian Nabi Isa lebih tinggi dibandingkan sisi kerohanian yang lainnya. Fahasala lahu bidzalikal quwwatu wat ta'yid, sehingga yang demikian itu menghasilkan kekuatan dan dukungan. Wa in kana aslut ta'yidi bihadhihi ruhi amman likulli mu'min, meskipun dasar dari dukungan terhadap ruh ini umum bagi setiap mukmin, bihasabi imanihi, sesuai dengan kadar keimanannya. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan roh darinya. Ya. Jadi setiap orang yang beriman itu memiliki roh keimanan
yang telah Allah tanamkan di dalam hati-hati mereka. Lakin mali Isa a'zamu mimma li ghairihi, tetapi ruh keimanan yang ada pada Nabi Isa itu lebih besar daripada selainnya. Lihada khassahu Allahu bidzikri, karenanya Allah mengkhususkan hal ini di dalam penyebutan. Jadi bukan hanya Nabi Isa saja yang memiliki Ruh Al-Qudus. Semua orang yang beriman itu memiliki Ruh Al-Qudus. Dengan tafsiran Al-Qudus itu keimanan. Jadi ruh keimanan itu dimiliki oleh setiap muslim, baik nabi ataupun selain nabi. Tapi mengapa Nabi Isa saja yang disebutkan? Karena Nabi Isa memiliki keunggulan, roh keimanannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya disebutkan secara khusus. Dan roh keimanan manusia, orang-orang yang beriman itu pun berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanannya. Adapun Nabi Isa dilebihkan oleh Allah memiliki roh keimanan yang jauh dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini pendapat pertama. Ruh Al-Qudus dimaknai dengan roh apa? Keimanan. Wakila, namun ada yang berpendapat, ada yang mengatakan inna ruhal qudusi huna Jibril. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ruh Al-Qudus di sini adalah malaikat Jibril. Wa ayyadahu Allahu bi i'anatihi wa mu'azaratihi lakinnal ma'na huwal awwalu. Dengan makna Ruh Al-Qudus adalah Jibril, maka maknanya apa? Allah kuatkan Nabi Isa dengan bantuan dan dukungan dari Jibril alaihi assalam. Ya, jadi Allah kokohkan Nabi Isa kedudukannya dengan didukung oleh malaikat Jibril alaihi salam. Lakinnal makna, akan tetapi makna yang lebih tepat huwal awal adalah makna yang pertama. Jadi menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, makna yang lebih tepat Ruh Al-Qudus itu adalah ruh keimanan, bukan malaikat Jibril. Taib, kemudian walamma akhbara an kamalir rusul, dan tatkala Allah mengabarkan tentang kesempurnaan para rasul, wa ma a'tahum minal fadli wal khasa'is, dan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keutamaan dan kekhususan, wa anna dinahum wahidun, dan agama mereka itu satu, wa da'watahum ilal khairi wahidatun, dan dakwah seruan mereka kepada kebaikan itu satu. Dan ini didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-anbiya ikhwatun, al-anbiya'u ummuhu wahidun, ikhwatun li'allatin wa dinuhum wahidun. Para nabi itu meskipun mereka berbeda-beda ibu, tetapi agama mereka satu. Ya, jadi poin utamanya adalah Nabi SAW menyebutkan wa dinuhum wahid. Agamanya para nabi itu satu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. 6. Wa kana mujibu dzalika wa muqtadah, dan harusnya kalau para nabi itu agamanya satu, dakwah dan seruan mereka itu sama, harusnya konsekuensinya antajtami al-umamu ala tasdiqihim, yaitu umat ini bersepakat untuk membenarkan mereka, wal inqiyadi lahum, dan tunduk kepada mereka, patuh kepada mereka, lima atahum minal bayyinat, karena Allah telah memberikan kepada mereka al-bayyinat, yaitu bukti-bukti.
allati ala misliha yu'minul bashar, yang dengan hal inilah seorang itu beriman. Lakin aktsaruhum inharafu anis siratil mustaqim, akan tetapi kebanyakan mereka umat manusia itu menyimpang dari jalan yang lurus. Wa waqa'al ikhtilafu bainal umam, dan terjadilah perselisihan di antara umat-umat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu bisa jadi tidak sesuai dengan logika dan nalar manusia. Contohnya ini, para nabi memiliki dakwah yang sama, para rasul memiliki agama yang sama. Harusnya masing-masing pengikut itu tidak berpecah belah. Harusnya masing-masing umat itu tidak berselisih. Ya, logikanya kan demikian. Sudah ada yang menuntun, sudah ada yang mengajak kepada kebaikan, dan sudah bisa memberikan bukti. Ya. Maka menurut logika kita, ya pasti akan ikut nabi, pasti akan ikut rasul, pasti akan mematuhi mereka. Dan kalau setiap umat itu mematuhi nabi dan rasulnya, harusnya umat itu tidak ada perpecahan, karena agama para nabi itu satu, seruan para nabi itu satu, sehingga umat itu akan menjadi satu. Itu logika manusia. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menetapkan hal yang tidak sesuai dengan logika kita. Apa? Justru kebanyakan manusia itu berselisih, lebih memilih jalan yang menyimpang dibandingkan jalan yang lurus. Sehingga apa? Faminhum man amana. Di situ mungkin sebagian naskah tercetak mim nun ain mim, ya. Bagi yang memiliki kitab aslinya di situ fa mim nun ain dan mim. Jadi seakan-akan bacanya mana'a atau mun'im. Maka itu huruf ain insyaallah yang benar adalah diganti dengan ha. Faminhum, maka di antara mereka man amana, ada yang beriman, wa minhum, dan di antara mereka man kafar, ada yang kafir. Wa waqa'a li ajli dzalikal iqtital, maka terjadilah karena sebab tersebut al-iqtital, peperangan, saling membunuh. Allati huwa mujibul ikhtilafi wat ta'adi, dan ini adalah sebab dari adanya perselisihan dan permusuhan. Walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda, sekiranya Allah berkehendak, Allah akan kumpulkan mereka di atas hidayah, petunjuk. Wa makhtalafu famakhtalafu, dan sehingga mereka tidak akan berselisih. Walau sya'allahu aidan, dan jika Allah berkehendak pula, ba'dama waqa'al ikhtilaful mujib lil iqtital maqtatalu, setelah terjadinya perselisihan yang mengharuskan untuk berperang, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan berperang. Ya. Jadi segala sesuatu ini sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menurut nalar kita, ya, ini sulit untuk terjadi. Meskipun menurut logika kita ini kayaknya tidak terjadi. Ya. Jadi ternyata manusia setelah diutus para nabi dan rasul yang betul-betul bisa membuktikan bahwa mereka itu utusan Allah, tetap saja ada yang membangkang, ada yang tidak patuh, ada yang lebih memilih kekufuran daripada petunjuk, sehingga terjadilah perselisihan pengikut para nabi dan yaitu penentang para nabi. Nah, kemudian
meskipun ada dua belah pihak, penentang dan pengikut Nabi, kalau Allah berkehendak, Allah jadikan mereka saling bermusuhan tanpa peperangan. Ya, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin saja. Ya, musuh-musuhan tanpa perang kan mungkin saja. Ya, kalau mereka itu saling, pokoknya meskipun kita beda, ya, tapi kita tetap saling menghormati. Misalkan kamu percaya Nabi dan Rasul, terserah kamu, saya nggak percaya, terserah saya, tapi kita nggak perlu berperang. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin saja. Ya, kan perselisihan tidak harus berujung pada peperangan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menghendaki adanya peperangan. Allah menghendaki ketika mereka telah berselisih, terwujudlah peperangan. Makanya Syekh mengatakan, walau sya'allahu aidan, sekiranya Allah menghendaki pula, setelah mereka berselisih tidak akan terjadi peperangan dan saling membunuh. Walakin hikmatuhu iqtadat jiryanal umuri ala hadan nizam bihasabil asbab. Akan tetapi hikmah Allah menuntut terjadinya atau berjalannya urusan-urusan ini sesuai dengan tatanan, ya, sesuai dengan sebab-sebab yang ada. Ya, jadi Allah menjadikan segala sesuatu itu sesuai dengan tatanan, yaitu yang ada. Kalau orang itu saling memusuhi, saling membenci, saling berselisih, dan sudah sampai pada tingkatan tidak bisa saling menerima, maka tentu akan terjadi pertumpahan darah. Taib. Fa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat ini akbaru syahid, terdapat saksi yang sangat besar, terdapat petunjuk yang sangat jelas, ala annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yatasarrafu, itu bertindak, fi jami'il asbabil muqtadiyati li musabbabatiha. Allah bertindak pada setiap sebab-sebab yang menuntut adanya akibat. Kenapa mereka berperang? Sebabnya mereka berselisih. Kenapa mereka berselisih? Sebabnya mereka ada yang tidak taat kepada Rasul. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita bisa simpulkan segala macam pertikaian yang terjadi, ini sebabnya adalah manusia itu tidak mau mengikuti petunjuk. Manusia tidak mau mengikuti petunjuk, mengikuti para nabi dan rasul, mengikuti yaitu ajaran yang dibawa oleh mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menampakkan sayangnya kepada umat manusia tatkala mereka kebingungan di dalam mencari arah apa tujuan hidup mereka. Allah utus rasul, Allah turunkan kitab. Namun setelah itu ternyata ada yang memilih kekufuran, ada yang memilih penentangan. Nah, karena inilah maka akibatnya terjadi perselisihan. Karena perselisihan inilah yang tidak bisa diredam, akibatnya terjadi peperangan. Jadi Allah bertindak itu tidak asal-asalan. Allah menetapkan terjadinya peperangan, saling membunuh antara umat manusia karena sebab mereka sendiri yang berselisih dan tidak mengikuti para nabi dan rasul. Naam. Fa innahu ta'ala, kemudian wa annahu in syaa'a abqaha wa in syaa'a mana'aha. Dan sekiranya Allah berkehendak, Allah akan tetap memberlakukannya antara sebab dan akibat tadi. Wa insya'a, dan kalau Allah berkehendak, mana'aha, Allah akan mencegahnya. Wa kullu dzalika taba'un li hikmatihi wahdah,
dan masing-masing dari hal tersebut mengikuti hikmah Allah semata. Fa innahu fa'alun lima yurid, karena Allah itu fa'al, maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Falaisa li iradatihi wa masyiatihi mumani'un wala mu'aridun wala mu'awinun. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegah, menghalangi atau bahkan memberikan pertolongan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi ataupun membantu, karena Allah semata-mata yang menetapkan sesuai dengan kehendaknya. Tanpa bantuan manusia, kehendak Allah pasti terjadi. Dicegah oleh manusia, kehendak Allah pasti terjadi. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ke-253 dari surat Al-Baqarah, bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Serapi apapun kita menganalisa sesuatu, serapi apapun kita menyusun sesuatu, tapi kalau Allah kehendaki tidak terjadi, ya tidak akan terjadi. Sebaliknya, tatkala kita mungkin merasa mustahil, tidak mungkin, ya, sulit terwujud, tapi kalau Allah berkehendak dan tentunya sesuai dengan ikhtiar kita, maka itu akan terjadi. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-254. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang suatu hari, la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, yang tidak ada di hari tersebut perniagaan, demikian pula tidak ada khullah, ikatan kekasih, pertemanan, persahabatan, wala syafa'ah, dan juga syafaat, yaitu di hari kiamat. Jadi berinfaklah sebelum mati. Itu poin utamanya. Itu bahasa sederhananya. Berinfaklah selagi kalian masih hidup, sebelum datang kematian yang di saat itu sudah tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pengaruh dari orang-orang yang saling mengasihi dan menyayangi, tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini terkait dengan anjuran berinfak, peringatan agar kita berinfak sebelum meninggal dunia.
Qala al-muallifu rahimahullah. Al-muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, atau yahussullahu al-mu'minina 'alan nafaqat. Allah menganjurkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan infak fi jami'i turuqil khair, pada seluruh jalan-jalan kebaikan, baik infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Infak yang wajib seperti nafkah bagi keluarga atas seorang kepala keluarga, zakat bagi yang sudah memiliki harta mencapai nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Demikian pula kewajiban memberi makan tetangga yang kelaparan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan al-ma'mul, ya, yaitu apa? Objeknya. Lianna hadfal ma'muli yufidu ta'mimah. Karena menghapus objek itu memberikan faidah umum. Apa artinya? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berinfaklah kalian untuk fakir miskin. Nafkahilah keluarga kalian. Berilah makan kepada anak-anak kalian. Infakkanlah harta kalian kepada anak yatim. Santunilah janda-janda. Tidak ada. Di dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Untuk siapa infaknya? Untuk siapa infaknya? Ya, tidak disebutkan di ayat ini. Maka ini memberikan faedah umum, berarti berinfak kepada siapapun yang berhak menerimanya. Itu yang dimaksud hadfal ma'mul yufidu ta'mim. Menghapus objek itu memberi faedah umum. Ya. Apa objeknya? Ya objeknya yang diberi infak, tapi kan nggak disebutkan di dalam ayat ini. Allah hanya menyebutkan perintah untuk berinfak tanpa menyebutkan siapa yang akan menerima infak tersebut. Jadi umum, siapapun mereka yang berhak mendapatkannya, maka kita dituntut untuk berinfak kepadanya. Wa yudzakiruhum ni'matahu 'alaihim, dan Allah mengingatkan mereka dengan kenikmatan yang diberikan kepada mereka, bi annahu walladzi razaqahum, yaitu Allah lah yang memberi rizki mereka. Nah, ini juga pengingat kita bahwa kita mendapatkan harta itu semata-mata karena rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengingatkan kita agar tidak merasa sombong atas hasil yang kita dapatkan. Itu rizki dari Allah. Kalau Allah mencabut rizkinya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Allah tidak menyebutkan wa anfiqu min amwalikum, dan infakkanlah dari harta kalian. Infakkanlah dari harta kalian. Bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Tapi Allah menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Seberapapun harta yang kalian miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa kalian memiliki harta itu semata-mata dari hasil jerih payah kalian sendiri. Ya, jadi kita diingatkan sama Allah. Rizki yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa nawwa'a 'alaihim an-ni'ama, dan Allah juga memberikan macam-macam kenikmatan atas mereka. Ada yang diberikan rezeki harta berupa tanah, perhiasan, yaitu aset, bangunan. Ada yang hartanya, rizkinya berupa hal-hal yang lain. Jadi bermacam-macam. Wa annahu lam ya'murhum bi ikhraji jami'i ma fi aydihim, dan juga Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengeluarkan seluruh harta yang ada di tangan mereka. Bal ata bi min, bahkan Allah menyebutkan di dalam ayat ini dengan lafadz min, ya, wa anfiqu min ma razaqnakum. Apa arti min di sini? Ad-dalati ala at-tab'id, yang menunjukkan sebagian. Fahada mimma yad'uhum ilal infaq, dan ini yang juga bisa mengajak, memotivasi mereka untuk berinfak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa anfiqu ma razaqnakum. Perhatikan, apa bedanya? Kalau ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Apa yang diberikan Allah? Ya semuanya. Nah, kalau disuruh menginfakkan seluruh harta, ya berat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita menginfakkan semua, tapi min, sebagian. Ya. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, min, dari sebagian, ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan rizki kepada kalian. Jadi enggak semua harta kalian perlu diinfakkan, sebagian saja. Dan sebagian itu sangat sedikit. Yang Allah tuntut hanya sedikit. Zakat saja itu hanya 2,5%. Hanya 2,5% dibandingkan dengan 97,5% harta sisa yang ada. Jauh. Ya. Demikian pula infak yang lainnya. Taib. Wa mimma yad'uhum aidan, dan juga di antara yang menyeru mereka atau yang memotivasi mereka untuk berinfak, ikhbaruhum, Allah mengabarkan kepada mereka, anna hadhihi nafaqat, bahwasanya infak-infak ini muddakharatun indallahi fi yaumin la tufidu fihi al-muawadat bil bai'i wa nahwih. Jadi harta yang diinfakkan itu muddakharatun indallah, tersimpan di sisi Allah. Fi yaumin, pada suatu hari, la tufidu fi, yang tidak bermanfaat di dalamnya, al muawadat, itu saling tukar menukar, jual beli, ya, transaksi, bil bai'i, jual beli, wa nahwihi, atau yang lainnya. Walat tabarru'at, dan juga tidak pula bermanfaat, yaitu sosial, yaitu sisi-sisi sosial. Wala syafa'at, dan juga syafa'ah. Fakullu ahadin yaqul, maka setiap orang akan mengatakan, ma qaddamtu li hayatihi, ini karena apa yang telah aku lakukan di masa hidupku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka untuk berinfak sebelum kematian, yang di saat kematian itu sudah tidak ada lagi jual beli, saling memberi manfaat, saling sosial. Kalau jual beli bagaimana? Jual beli, ya saya beli ampunan dong misalkan. Ya, saya punya harta,
saya akan membeli ampunan seberapapun harta harganya. Nah, nggak ada. Sekarang sudah nggak ada jual beli. Kalau mau jual beli di dunia, ya, kamu tebus dosamu dengan infak di dunia. Ya Allah, saya berinfak dengan seluruh hartaku sebagai permohonan ampunku kepadamu atas dosa-dosaku. Itu bisa. Nanti Allah akan ngitung itu, berapa infak dikeluarkan, lalu berapa dosa yang ia lakukan, maka masih ada manfaat di sana. Masih ada manfaat di sana. Jadi mau jual beli di akhirat nggak laku. Ya, ampunan tidak bisa dibeli, siksa juga tidak bisa ditukar. Ya. Tolong saya jangan disiksa, saya akan membayar harga sekian, tidak bisa. Ya, di hari itu nggak bisa. Demikian pula dengan apa? Jiwa sosial sudah nggak berlaku di sana. Ya, ada orang kasihan lalu di akhirat mau membantu, nggak bisa, tidak bisa. Adapun di dunia masih bisa. Orang yang punya salah lalu kita memaafkan, masih bisa. Saya memiliki hak pada orang ini, apa dia belum bayar utang, misalkan dia belum bayar utang, tapi saya bebaskan hutangnya. Di dunia bisa, di akhirat nggak bisa. Ya, jadi orang yang sudah membebaskan hutangnya di dunia, maka di akhirat tidak akan dituntut lagi orang yang punya hutang tadi. Adapun di dunia atau di akhirat, maka tidak ada yang namanya kegiatan sosial. Ya, tidak ada namanya kegiatan sosial. Dan juga tidak ada syafaat. Yang dimaksud di sini adalah syafaat yang diberikan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ada masing-masing akan mengurusi urusannya sendiri-sendiri. Nah, fatanqati'ul asbabu kulluha, maka terputuslah semua sebab-sebab yang ada, yaitu sebab-sebab mendapatkan manfaat. Di dunia kita bisa mendapatkan manfaat dengan 3 cara tadi: jual beli, lalu sosial, atau syafaat. Ya, kita bisa mendapatkan manfaat dengan jual beli, mengeluarkan harta lalu berharap mendapatkan pahala. Ini kan seakan-akan kita jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan jihad itu orang yang menjual dirinya untuk Allah. Dia jual nyawanya untuk mendapatkan surga. Maka di dunia bisa, ya, kita menjual diri kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sosial, kita memaafkan orang, kita membebaskan hutang dan lain sebagainya, itu bisa. Adapun di akhirat, sebab-sebab yang bisa saling memberi manfaat itu sudah terputus. Illal asbabal muta'alliqata bi ta'atillah, kecuali sebab-sebab yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Hanya itu yang bermanfaat. Wal imani bih, dan keimanan kepadanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Hanya itu yang bisa memberi manfaat kita di akhirat. Jual beli tidak bermanfaat, kegiatan sosial tidak bermanfaat, pemberian syafaat juga tidak bermanfaat di akhirat. Nah, kemudian
Di sini al-mu'allif membawakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun." Yaitu dalam surat Saba ayat ke-37. Allah berfirman yang artinya, dan bukanlah harta kalian, tidak pula anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian kepadaku dengan sedekat-sedekatnya, kecuali barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka merekalah yang mendapatkan balasan berlipat-lipat atas apa yang telah mereka amalkan, dan mereka kelak berada di ghurufat, ruangan-ruangan dalam keadaan aman, yaitu di surga. Ya. Jadi ayat ini menguatkan ayat yang kita bahas di dalam surat Al-Baqarah ini. Apa itu? Bukan harta dan anak yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Bukan harta yang kita kumpulkan yang bisa kita jadikan tebusan untuk menyelamatkan dari adab Allah di akhirat nanti. Kalau mau menebus diri kita, ya sekarang, saat ini, di dunia. Harta yang kita miliki bisa menjadi penebus atas dosa-dosa kita, ya. Dan itu yang diingatkan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ya yaumun, sebelum datang hari yang tidak ada di dalamnya bai'un wala khullatun wala syafa'ah, jual beli, kemudian ikatan perkawanan, persahabatan, dan juga tidak pula syafaat. Nah, yang bisa menyelamatkan, yang menjadikan seseorang selamat di akhirat adalah iman dan amal saleh. Itulah yang akan menjadi balasan yang berlipat atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, iman dan amal saleh inilah yang menjadi simpanan kita. Termasuk apa? Harta yang kita infakkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, mana kasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Di antara maknanya apa? Di antara maknanya harta yang kita keluarkan untuk sedekah, meskipun terlihat berkurang di dunia, tetapi di akhirat itu akan tetap, di akhirat itu akan tersimpan, dan itu yang menjadi manfaat bagi kita nanti di akhirat. Ini yang dimaksud oleh penjelasan al-mu'allif rahimahullah. Harta yang kita infakkan itu apa? Muddakharatun, tersimpan, karena itu nanti yang akan dijadikan sebagai penebus dosa kita, atau dijadikan sebagai pengangkat derajat kita. Jadi nggak hilang itu. Justru harta yang kita simpan sampai mati, itulah yang akan hilang. Ya, di dunia hilang karena akan lari kepada ahli waris. Di akhirat hilang, tidak ada nilainya. Ya, beda dengan apa yang kita infakkan, tersimpan itu di akhirat. Ya. Nah, dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Dan apa yang telah kalian amalkan untuk diri kalian berupa kebaikan di dunia, kalian akan mendapatinya ada di sisi Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar. Nah, ini perhatikan, apa yang kita amalkan di dunia itu tersimpan di sisi Allah, gak akan hilang.
Amalan kita termasuk diantaranya apa? Infak kita. Apa yang kita keluarkan itu tidak akan hilang, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan diganti dengan yang lebih baik dan lebih besar. Ini motivasi yang sangat luar biasa untuk berinfak. Ya, ada beberapa sisi ini. Ada beberapa sisi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi yaitu kita untuk berinfak dengan gaya bahasa yang luar biasa. Nah, ini diantara apa? Keindahan ayat Al-Quran. Bukan hanya sekedar memerintahkan berinfaklah kalian, ya selesai, tidak, tapi berinfaklah kalian lalu disertai dengan hal-hal yang bisa memotivasi kita. Di antaranya apa? Dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Nah, jadi diingatkan, ya infak itu dari rizki Allah loh yang telah diberikan kepada kalian. Kemudian juga diingatkan sebelum datang kematian, agar kita merasa kalau sudah mati nggak bisa infak lagi. Nah, ketika sudah mendengarkan ayat yang mulia ini, mendengarkan penjelasan yang sangat jelas ini, kalau masih belum tergerak untuk berinfak, maka ya sudah, yang penting sudah disampaikan. Ya. Taib. Kemudian Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Naam, zalika, yang demikian itu, li'anna Allaha khalaqahum li'ibadatihi, karena Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Warazaqahum, Allah juga memberi rizki kepada mereka. Inilah karunia Allah. Allah memberikan rizki kepada seluruh hambanya, yang mukmin maupun yang kafir. Wa afahum, dan Allah memberikan kesehatan kepada mereka. Liyasta'inu bidzalika ala ta'atihi, agar mereka bisa berbuat ketaatan. Jadi faktor-faktor yang bisa membantu kita untuk taat sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Diciptakannya kita. Kalau kita nggak hidup, nggak mungkin kita bisa taat kepada Allah. Nggak pernah ada yang namanya manusia. Maka dengan diciptakannya manusia, maka akan ada upaya baginya untuk berbuat taat. Lalu memberi rezeki. Kalau manusia hidup tapi tidak diberi rezeki, ya tetap mati. Tidak akan bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Lalu diberi kesehatan, ya, diberi kehidupan, lalu diberi rizki untuk bisa tetap hidup, dijadikan sehat. Nah, ini semua adalah penunjang-penunjang yang bisa membantu kita untuk mewujudkan ibadah. Fakharaju, tetapi mereka orang-orang kafir ini keluar amma khalaqahumullahu lah, dari tujuan apa yang Allah ciptakan mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, mereka berbuat syirik kepada Allah apa yang Allah tidak turunkan petunjuk sedikit pun padanya. Wasta'anu bi ni'amihi 'alal kufri wal fusuqi wal isyan, justru mereka menjadikan nikmat-nikmat Allah itu untuk berbuat kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya. Dan ini kembali lagi Allah sudah menjelaskan ini kepada umat manusia melalui para rasul. Kalau kalian tidak tahu arah hidup kalian, ini loh sudah ada rasul yang menjelaskan. Kalau kalian tidak tahu tujuan kalian hidup, sudah ada ayat petunjuk di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggak ada alasan kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada itu kalian memang ingin memilih kekufuran dan kesesatan. Ya, jadi nggak ada alasan bagi kalian
Di akhirat nanti saya nggak tahu untuk apa saya hidup. Allah telah mengutus Rasulnya, namun kalian tidak mau mendengarkan. Kalian tidak mau mentaati. Kalian lebih milih durhaka dan maksiat daripada taat. Ya, maka mereka telah memanfaatkan nikmat Allah untuk kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Falam yabqau atau falam yubqu lil adli maudian, sehingga mereka tidak meletakkan keadilan pada tempatnya. Adil itu kalau kita diberi nikmat, kita syukuri dengan mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemberi nikmat. Ya, apa yang diinginkan oleh pemberi nikmat, kita beribadah kepadanya, ya sudah, baru adil kita. Kita dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, lalu Allah hanya tuntut satu, beribadahlah hanya kepadaku. Lalu kita wujudkan itu, adil itu. Ya, adil. Tapi kalau kita sudah dikasih kehidupan, rezeki dan kesehatan, lalu Allah suruh kita untuk beribadah, tidak mau, maka ini zalim. Jadi mereka tidak menempatkan keadilan pada tempatnya. Falihada, dan karenanya hasaradz-dzulmul mutlaqu fihim, ya, yaitu mereka mendapatkan kezaliman yang mutlak. Jadi kezaliman secara mutlak itu zalim atas hal ini, yaitu apa? Tidak mau bertauhid, menyekutukan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman itu memang pengertiannya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sahih. Jadi orang maksiat itu zalim karena harusnya dia taat tapi dia maksiat. Ya, kemudian orang-orang yang mengambil harta orang lain itu zalim. Sahih. Tetapi zalim yang paling zalim adalah dalam asal usul penciptaan kita. Jadi asal usul penciptaan kita, Allah memberikan kita kehidupan, memberikan kita rizki, memberikan kita kesehatan, tapi kita tidak membalas dengan apa yang Allah inginkan. Itulah kezaliman yang paling besar. Itulah kezaliman yang paling mutlak. Ya, makanya Allah tutup ayat ini dengan wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-255, yaitu ayat apa? Kursi. Ayat kursi. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal silakan. Nggih. Baik. Ada pertanyaan, bolehkah kita menyisihkan rizki kita untuk anak-anak nanti, untuk pendidikan mereka atau untuk bekal ketika mereka dewasa nanti dan lain sebagainya? Jawabannya ya boleh, tidak ada larangan, tidak ada larangan selama harta tersebut ditunaikan haknya. Kalau sudah mencapai nisab dan haul, ya harus dizakati. Itu minimalnya. Itu minimalnya. Karena yang Allah tuntut dari harta kita yang paling wajib adalah zakat dan nafkah. Kalau nafkah itu yang dimaksud ya kebutuhan makan, ya, kemudian pakaian,
kemudian tempat tinggal. Adapun masalah pendidikan dan lain itu penunjang. Berarti boleh? Ya boleh. Cuman kalau sudah ada kewajiban bayar zakat, ya tetap kita dahulukan bayar zakat. Ya. Jadi jangan disalahpahami kita harus berinfak berarti harus menghabiskan harta. Tidak. Kan tadi kita sampaikan hanya sebagian harta. Memang kalau sebagiannya itu lebih banyak lebih baik, karena itu tetap akan menjadi simpanan kita di akhirat. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, jawabannya boleh kita menyisihkan harta kita untuk pendidikan anak dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang tanyakan? Daripada antara sebagian dengan semuanya. Kalau keimanan kita seperti Abu Bakar, ya kita nggak khawatir dengan dunia, silahkan. Ya. Tetapi untuk level kita, barangkali sabda Nabi SAW ini bisa kita perhatikan. Apa itu? Beliau SAW mengatakan, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada mereka meminta-minta. Loh, kalau mereka nggak minta-minta, nah itu levelnya Nabi dan Rasul. Ya. Levelnya Nabi dan Rasul, para sahabat, mereka kekurangan harta, mereka diam, nggak ngemis. Mereka merasa masih mampu. Apa yang ada dimakan, apa yang ada dimanfaatkan. Yang nggak ada mereka nggak minta-minta. Nah ini, adapun kita dikhawatirkan kalau kita habiskan harta kita untuk infak, lalu anak kita melarat, nanti mereka jadi pengemis. Nah lebih baik mana? Mereka cukup atau jadi pengemis? Ya lebih baik cukup. Nah ini ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Lebih baik mana? Ya lihat kondisi keluarga kita. Kalau mereka bisa tahan banting, ayo silahkan infakkan hartamu semuanya. Tapi kalau mereka jadi peminta-minta, lebih baik jangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.